Oke, baik. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Saya berharap Bapak Ibu di rumah sehat-sehat dan tetap berkreasi. Ya, ngomong-ngomong berkreasi, tentu ada yang suka masak-masak, ya kan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang masak-masak nih, Bapak Ibu ya, di hari ini kita akan bahas mengenai bumbu masak yang praktis, berkualitas dan premium ya dengan Harris Kitchen. Dan sudah hadir Ibu Rina selaku co-founder dari Harris Kitchen. Bu Rina apa kabar? Baik, selamat siang semua. Mas Arifin, terima kasih sudah diberi kesempatan dari Outlets untuk memberikan produk knowledge. Iya, karena memang ya Bu ya, ini karena tetap di rumah kadang-kadang mau keluar juga agak sungkan gitu ya, sehingga kadang-kadang kita perlu berkreasi memasak gitu ya Bu ya. Silakan saja Bu, ini karena produknya sudah ada di aplikasi kita di outlet.id ya, sudah ada. Bapak Ibu tinggal lihat produknya dan coba order dulu ya sebelum Bapak Ibu dipasarkan atau jual kepada customer kita. Oke, lebih lengkapnya ya, ini Bu Rina akan mereview produknya. Silakan Bu Rina, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah bersedia hadir hari ini. Saya mungkin sebelum cerita tentang produknya, saya mungkin cerita tentang Harris Kitchen-nya dulu sedikit. Jadi kita mulai usaha ini 2013. Jadi namanya belum Harris Kitchen waktu itu, tapi karena namanya bisnis kita kan harus daftarin merek dulu ya, gitu. Ya. Tapi terus 3 tahun setelah kita pakai nama HS99 Food, itu ternyata ditolak mereknya. Akhirnya 2016 kita ajukan lagi untuk nama Harris Kitchen, dan kalau Hokisuki juga udah dapet. Jadi Hokisuki itu adalah produk pertama kami. Nah, itu sih alhamdulillah sudah dapet hak mereknya ya, gitu. Jadi memang kalau kita usaha itu, kalau memang pengen serius, usahakan merek kita kerjakan di awal, gitu ya. Nah, itu satu. Kedua, jadi Hokisuki Steamboat adalah produk kami pertama. Jadi frozen food. Jadi bisa dibilang steamboat instan pertama di Indonesia, karena waktu itu saya ingat kalau pengen makan steamboat kita mesti ada sih yang beli satu paket tuh udah lengkap gitu ya, tapi nggak ada bumbunya gitu lah. Nah, karena itu waktu itu karena memang kita senang makan steamboat, kita bikin racik sendiri terus kepikiran untuk jual. Nah, dengan berjalannya waktu, mungkin orang-orang pengen bikin isiannya sendiri gitu loh. Ada yang mulai minta, boleh nggak bumbunya aja gitu. Akhirnya dari situ kita muncul untuk membuat sambalnya. Jadi sambalnya terpisah, bumbunya terpisah. Nah, itu awalnya kita menjual bumbu steamboat. Nah kebetulan di outlets kita jual ada 4 SKU ya. Jadi ya, jadi dari 2013 sampai 2016 itu kita jual pure Hokisuki, sambal suki dan bumbu serbaguna. Tapi begitu 2016 sempat kita bikin hampir 16 produk ya, banyak, ada sambal, ada ada sambal balado, udah sambal balado ya. Terus ada acar okra, acar bawang tunggal, pokoknya banyak deh. Itu sampai sempat ngeluarin bakso. Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu 2018 kita stay dengan 7 produk. Terus salah satunya minuman rempah. Nah, kebetulan di Outlets nih kita ada 4 ya, gitu. Sambal suki, bumbu serbaguna, terus gabungan antara sambal suki dan bumbu serbaguna jadi bumbu steamboat. Satu lagi bumbu rempah. Nah, gini, saya mungkin jelasin satu-satu. Kalau sambal suki ini kita buat dari bahan-bahan yang berkualitas. Jadi wijennya banyak, daun ketumbarnya banyak.
terus ada pakai minyak zaitun. Jadi relatif sehat gitu dan tidak terlalu pedas. Jadi sebenarnya anak-anak juga bisa. Dan salah satu penggemar sambal suki ini supplier saya sebenarnya gitu. Dia punya masalah dengan mah. Jadi kalau makan sambal itu pasti selalu mah. Tapi begitu makan sambal suki itu dia tidak merasa mah sama sekali dan dia senang banget sama wijennya gitu. Ada krenyes-krenyesnya gitu loh. Jadi boleh dibandingkan dengan sambal suki yang di luar merek lain. Teman-teman boleh coba, boleh bandingkan. Saya berani bilang ini lebih baik, the best gitu. Bukannya karena ini produk saya, tapi teman-teman boleh buktikan sendiri gitu. Kalau bumbu serbaguna ini, jadi bumbu steamboat juga sebenarnya gitu loh. Tapi bisa juga digunakan sebagai bumbu masak. Jadi kalau teman-teman mau bikin kuah bakso, mau bikin sop, mau bikin tumisan, ini bumbu juga bisa dipakai karena udah ada mericanya, udah ada bumbu penyedapnya, udah ada garam dan gulanya. Nah, tinggal selera masing-masing ya, mau ditambahin manisnya, mau ditambahin garamnya, kembali ke selera teman-teman gitu. Nah, kalau ada kalau satu paket, misalnya lagi ada acara nih gitu ya, mau acara keluarga, mau misalnya bentar lagi mau ini ya, sincia ya. Nah, sincia kan kumpul keluarga gitu kan. Nah, mungkin salah satu bisa nih, jadi bisa di kesempatan nih buat jual. Jadi mungkin bikin isinya sendiri ya, steamboatnya sendiri, sayurannya, jamurnya, apapun isiannya, dagingnya, udangnya gitu ya. Nah, bumbunya bisa pakai sambal suki sama bumbu serbaguna ini satu paket gitu loh. Nah, karena kan sebenarnya kita pengen sih masukin frozen food kita ke outlet, cuma kan kita kendala frozen ya, belum ada freezernya ya Mas Arifin ya. Iya, belum. Gitu. Jadi sementara ya udah kita jual bumbunya dulu gitu loh. Nah, tapi ini bentuknya sirup. Jadi saya cerita ya, mungkin teman-teman nanti juga pada saat menjual harus ada knowledge bahwa kenapa bukan sirup rempah namanya. Jadi waktu saya mengajukan PIRT itu adalah izin makanan untuk skala rumah tangga ya, BPOM, tapi skala rumah tangga. Kalau BPOM kan lebih yang white ya, untuk barang-barang tertentu. Nah, terus kita waktu itu namanya sirup aneka rempah. Tapi ternyata sama orang dinas kesehatannya tidak dikasih karena dia bilang, "Enggak, Bu, di daftar kita tuh sirup cuma buah-buahan, nggak ada sirup rempah," dia bilang gitu. Jadi, terus Bu saya mesti gimana? Ya Ibu bikinnya minuman rempah aja. Terus saya udah bilang, "Bu, takutnya kalau saya bikin minuman rempah, ini sirup langsung ditenggak orang," saya bilang gitu kan. Terus dan itu kejadian benar gitu awal-awal. Jadi awal-awal saya jualan gitu ya, itu beberapa temen gitu ya, terus langsung tenggak gitu. Kasih tahu, pantas teman saya pernah bilang, "Aduh Rena, pantesan manis banget, untung gue." Gitu. Jadi, nah tapi memang dari situ kita justru karena muncul kendala itu ya, jadi kadang-kadang something trouble tapi malah jadi sesuatu yang mungkin malah dapat berkah juga di satu sisi gitu. Nah, jadi teman-teman nanti kalau jualan minuman rempah ini tolong mungkin dibilangkan bahwa ini adalah sirup. Nah, ini isinya adalah kayu manis, cuka apel, lemon, madu gitu loh. Nah, ini semua benar-benar harganya memang kalau kita mau compare sama sirup ABC ya jauh ya gitu loh. Tapi kan ini benar-benar alami gitu ya, gak ada pengawet gitu loh. Jadi pengawetnya pun alami dari lemon, cuka apel gitu loh. Itu kan ini alami ya. Terus jahe merahnya juga
itu kan. Jadi semua bahannya itu sebenarnya adalah pengawet alami gitu. Nah, ini enak diminum panas maupun dingin. Tapi memang enaknya ekstrim ya. Maksudnya kalau panas banget enak, dingin banget juga enak gitu. Jadi kalau misalnya lagi masuk angin, gak enak badan, nah ini bisa diminum. Jadi kalau pas lagi hujan, sekarang kan lagi musim hujan nih, wah enak banget nih minum panas gitu loh. Nah, terus tapi kalau misalnya mau minum dingin juga bisa. Jadi misalnya habis olahraga nih, habis olahraga kan capek, pegel. Nah, kita bisa minum ini, seger banget. Di satu sisi di mulutnya seger, tapi di peredaran darahnya bikin lancar gitu loh. Jadi sangat-sangat bagus. Jadi bisa nawarin sama orang yang senang olahraga, bisa nawarin dengan orang yang gampang sakit, bisa nawarin sama orang yang gampang masuk angin gitu loh. Jadi terus anak-anak juga ini bagus. Jadi untuk semua umur bisa gitu loh. Jadi rata-rata anak-anak pada seneng kok minum ini gitu loh. Beberapa teman saya memang ngasihnya buat anaknya. Jadi kalau badan lagi nggak enak, greges-greges nih, apalagi zaman sekarang COVID begini kan kita perlu jaga stamina ya. Nah, ini bagus banget nih untuk dijual gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oke, baik Bu. Itu ada yang chat Bu, pertanyaan. Itu untuk bumbunya itu ada apa namanya, pengawet nggak, penyedap rasa maksudnya begitu? Bumbu? Iya. Gini, kalau dari saya tuh nggak ada pengawetnya, tapi mungkin dari bahan yang saya pakai ada pengawetnya. Oke. Gitu. Kalau dari ini kan racikan ya, si sambal suki ini kan racikan dari berbeda gitu loh. Kalau dari saya personal sih nggak ada pengawet. Gitu. Baik, tadi saya sudah coba ini minuman rempahnya dan memang betul tadi begitu saya baca minuman rempah, ini kayaknya langsung diminum nih. Pak cobain aja Pak gitu ya, begitu saya tuang gitu, saya cukup bener kejadian. Manis banget. Pas begitu, kayaknya pas saya baca lagi untuk saran untuk penyajian itu baru kelihatan, ternyata ini memang hanya 2 sendok makan ya untuk 250 ml. Iya, tapi kalau jadi memang ini standar sih, kalau berlebih boleh gitu, karena kan selera manis orang beda. Betul. Tapi enak banget benar. Jadi recommended banget ya pas lagi mendung begini, hujan-hujan memang minuman rempah dengan air panas tuh top banget. Oke. Coba ini ada pertanyaan lagi. Ya, silakan Bu. Boleh. Mana ini? Ini apakah mengandung penyebab MSG dan pengawet? Kalau untuk sambal suki ada MSG ada, tapi nggak banyak. Jadi cuma seberapa. Oke. Jadi saya jawab tadi. Dari saya pribadi kita nggak ada pengawet, tapi dari bahan yang saya pakai mungkin ada pengawet. Gitu. Tidak ya. Tapi kalau untuk minuman rempah enggak ya. Kalau minuman rempah itu benar-benar murni, nggak ada pengawet. Ya MSG pasti nggak ada ya. Nggak mungkin minuman pakai MSG. Ya lega kok, nggak berasa ada pengawet. Betul. Bu, ada pertanyaan Bu, apakah bumbu serbaguna itu sama dengan kaldu ayam atau kaldu sapi Bu? Gitu Bu. Ada pertanyaan dari. Lebih lengkap. Bumbu serbaguna itu lebih lengkap karena ada mericanya, ada gulanya, ada garamnya. Cuma memang takarannya ya sudah dibikin sedemikian rupa, jadi pas gitu loh, rasanya itu pas, hampir di selera semua orang itu pas. Cuma kalau masalah keasinan, kemanisan, nah itu kan lidah ya, saya nggak bisa. Tapi kalau untuk takaran rasa gurih apanya itu udah pas banget. Itu yang mungkin yang nggak bisa ditiru takaran gitu ya. Kalau isi mungkin orang bisa niru, tapi takaran itu nggak bisa gitu loh. Teman-teman untuk promosi itu kenali dulu target marketnya gitu loh. Mungkin kalau lengkap banget ya, ini domisili di mana, status, hobi, daya beli, karena kan ini memang harganya lumayan bisa dibilang premium ya gitu loh. Terus jadi kalau misalnya kemahalan, ya lihat dulu yang ngomong kemahalan itu siapa gitu loh. Jadi maksudnya marketnya memang middle up gitu loh. Terus usia, kalau usia sih
tidak ada patokan ya. Terus kalau jenis kelamin juga nggak ada. Perilaku, nah seperti saya bilang lagi, kalau kayak seperti minuman rempah bisa ditawarkan kepada orang yang senang olahraga bisa, terus yang aware dengan kesehatan gitu loh, terus senang dengan rempah-rempahan, nah itu bisa ditawarkan. Namanya sambal suki, nah itu bisa ditawarkan dengan orang-orang yang memang senang makan di luar, pengen makan steamboat di luar nggak bisa seperti dalam kondisi seperti sekarang, nah itu bisa ditawarkan nah ini praktis loh, bisa makan steamboat sendiri di rumah, terserah, bisa beli bahannya di supermarket gitu, jadi anytime nggak harus ke supermarket, nggak harus ke restoran, bisa menikmati di rumah bersama keluarga gitu loh, bersama teman-teman. Untuk misalnya ngasih orang pun juga bisa, yang minuman rempah juga, untuk oleh-oleh juga bisa. Nah, mungkin bisa ditawarkan sama orang yang suka traveling. Jadi mungkinnya Pak bisa nih buat oleh-oleh gitu. Terus teman-teman dari semua yang tadi, media sosial, marketplace, website, YouTube, apapun yang teman-teman punya di online, itu bisa di-link di satu. Jadi misalnya sekarang kan banyak nih, ada Linktree, ada Simple Link yang mendukung bisnis kita, gitu loh. Nah, jadi link ini nyambung ke semua media sosial kita, gitu loh, ke marketplace, kalau punya website, ke WhatsApp, ke Telegram. Jadi terserah kita mau bikinnya seperti apa. Untuk media, untuk teman-teman gampang menjual produk-produk Haris Kitchen dari outlet, teman-teman bisa subscribe ke channel Haris Kitchen, namanya Haris Kitchen, bisa subscribe di sana, bisa ambil materi-materi di sana, ada copywriting-nya. Jadi teman-teman bisa ambil materi dari sana untuk berjualan di medsos, marketplace apa. Boleh dicatat ya, screenshot. Media promosi nih buat Bapak Ibu jualan di sosial media ini udah siapin loh juga sama ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi nggak, Mas Arifin? Oke, ini tadi saya lihat ya untuk pertanyaan terutama mengenai kadaluarsanya berapa lama ya Bu untuk 6 bulan. Jadi sebenarnya kadaluarsanya lebih dari 6 bulan. Tapi saya taruh 6 bulan itu supaya rasanya masih maksimal gitu loh. Kalau secara lebih dari itu masih bisa dimakan, cuma mungkin rasanya tidak seenak di awal gitu loh, karena kan bahan-bahannya lumayan fresh ya, jadi ya nggak bisa lama. Kalau menanyakan juga nih, nanti kan ada bumbu dua ya Bu ya, ada suki sama bumbu sebaguan. Ini kalau untuk membuat steamboatnya ini perbandingannya seperti apa Bu? Kira-kira yang pengalaman Bu Rina ini rasanya oke Bu, gitu. Sebenarnya sih nggak ada ya, kembali lagi takaran. Tapi kalau saya di takaran si Hoki itu sih bumbunya kurang lebih untuk 600 sampai 700 mili itu sekitar 1 sendok makan munjung. Tapi ya kalau sambal sukinya itu tergantung selera, mau sedikit jadi kurang pedas, kalau mau banyak, mau lebih gurih, lebih ini ya lebih banyak gitu. Tapi kalau bumbunya sekitar 600-700 ml air itu cukup 1 sendok makan munjung gitu. Nah itu bisa untuk makan 2-3 mangkok lah, tergantung rakusnya yang makan. Semua orang perutnya beda-beda ya, jadi mungkin takarannya kembali ke selera. Oke, baik. Jadi takarannya kembali selera ya. Sekarang kan lagi ini mentai ya, segala macam mentai lah. Iya, nah sambal suki itu bisa dicampurin lah, agak mirip-mirip lah rasanya, nggak mirip-mirip, cuma sambal suki dicampur dengan mayones, agak diaduk. Nah itu paling ya rasa mentai-mentaian lah gitu lah. Nah itu enak juga istilahnya gitu, kita bilangnya mentai. Buat marinate ayam juga bisa. Jadi ayam apa ikan, jadi kayak dibalurin gitu. Ya. Nah nanti tinggal dipanggang, itu juga enak. Oke, lanjut Bu. Oke, lanjut. Branding secara online ya, teman-teman bisa membranding diri sendiri ya, menempatkan diri menjadi, kan kalau jualan di outlet banyak nih barangnya gitu loh. Nah terserah mau bikin brand tokonya seperti apa. Nah itu
pelan-pelan belajar. Jadi kita kan nggak mungkin ya di media sosial jualan-jualan terus, orang juga males gitu ngelihatnya. Nah itu kita bisa misalnya sharing positif. Misalnya kayak, oh kemarin apa jualan gembok ya? Kemarin ya Bu ada. Nah itu misalnya kan bisa ada ide gimana cara supaya kalau Anda pergi liburan rumah aman gitu kan. Yeah. Nah sambungin dengan gemboknya gitu. Nah itu kreatif yang istilahnya kalau teman-teman di medsos gunakan untuk belajar. Bukan ciplak ya, istilahnya ATM ya, amati, tiru, tapi modifikasi. Nanti kita lihat gimana cara, oh gini cara dia promosi. Nah kita tiru tapi jangan plek-plek ditiru ya gitu. Usahakan untuk disesuaikan dengan produk kita, dengan cara kita, dengan gaya kita. Jadi be yourself, jadilah diri sendiri gitu loh. Nah itu memang teman-teman harus gali sendiri senangnya apa. Jadi lakukan sharing apa yang kita bisa, apa yang kita tahu. Jadi keluarnya ke publik itu sincere ya, tulus gitu loh, apa adanya. Nah itu orang lebih menghargai itu gitu loh. Oh ya, hari ini ada promo penjualan 500.000 dari produk Haris Kitchen, dapat voucher belanja produk Haris Kitchen senilai 50.000 atau kelipatan ya. Ini periodenya 1 bulan ya, 3 Februari dari tanggal sekarang sampai nggak nyampe sebulan ya itu ya. Karena kan Februari cuma 28 hari ya. Iya, hitungannya sebulan Bu, kalau harinya beda ya, Bang. Oke. Nah, terus vouchernya berlaku sampai 30 April untuk pembelian semua produk Haris Kitchen. Nah, itu nanti diaturnya sama teman-teman di outlets ya, Mas Arifin ya. Gitu, ada flyernya. Gitu. Cukup dari saya sih, cukup kalau memang nggak ada pertanyaan. Oke, baik Bu. Saya kembalikan ke Mas Arifin. Oke. Terima kasih Bu Rina sudah menjelaskan panjang banget dan jelas banget mengenai produknya ya, mengenai Haris Kitchen ini ya. Ada beberapa produk yang unggulan ya. Tentunya ada promo yang menarik 1 bulan dari 3 Februari sampai dengan 3 Maret 2021 dan untuk vouchernya berlaku sampai dengan April ya. Karena kita ambil nanti di dalam 1 bulan. Oke. Jadi segera saja Bapak Ibu cek ya aplikasi, ketik saja Haris Kitchen, di situ kelihatan produk-produknya dan mungkin ya sebelum jualan ya merasakan dulu buat sendiri ya biar meyakinkan karena memang kalau dari rasa saya mencoba. Oh beneran nih enak, gue udah nyoba gitu. Gitu ya. Kalau dari rasa minuman rempah kemudian sambal suki saya sudah coba ya dan enak, memang rekomendasi banget buat teman-teman yang suka cemut masak-memasak seperti itu ya. Baik, itu aja Bu, karena waktu juga ya. Iya. Terima kasih banget Bu sudah bergabung dan menjelaskan produk-produknya, dan terima kasih buat Sobat Reseller sudah menyaksikan review produk online, dan kita akan ketemu kembali di RPK di Rabu depan ya dengan produk yang berbeda. Terima kasih Bu, terima kasih buat semuanya. Dadah. Terima kasih semua.